Ada masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Pemirsa, mengusung konsep yang tidak biasa, kafe yang satu ini memiliki banyak keunikan dan ciri khas yang berbeda dengan kafe pada umumnya. Kafe ini menyediakan menu khas dengan bahan dasar jamur. Selain itu, kafe yang berlokasi di pusat pemerintah Kota Batam ini menjadi kafe satu-satunya di Kota Batam yang melibatkan banyak penyandang disabilitas sebagai karyawan. Berikut sahabat UKM Kepri, Jalan Mulia Usaha Memanusiakan Manusia, laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu. Hai Sobat UMKM, saat ini saya sudah berada di Kampung Belian untuk mendatangi salah satu tempat spesial Sahabat UMKM episode kali ini, yaitu Kafebilitas Istana Jamur. Seperti apa? Ikuti saya. Resto Agro dan Edukasi Center merupakan konsep yang diusung oleh Istana Jamur Kafebilitas yang berlokasi di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Disematkannya nama Kafebilitas karena kafe ini memperkerjakan beberapa penyandang disabilitas untuk melayani para pelanggannya. Tidak hanya pramusaji, penyandang disabilitas yang bekerja di sini juga memegang peran penting seperti barista. Selain bersih dan tertata, arsitektur rustik yang modern menambah kesan berkelas kafe ini. Selamat datang di Istana Jamur Silakan ya, Bu. Oke, langsung duduk berarti ya? Ya. Oke. Silakan duduk ya, Bu. Ya, terima kasih. Istana Jamur Kafebilitas diresmikan awal tahun 2024 lalu oleh satu keluarga yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Mereka ingin memberikan kesempatan yang sama, baik dari sisi pekerjaan maupun upah kepada penyandang disabilitas. Pemilik ide dan penggagas kafe ini merupakan anak muda yang bernama Muhammad Brilianson Hidayat. Dalam menjalankan usaha, pria berusia 19 tahun ini dibantu sang kakak dan kedua orang tuanya. Meski bersama-sama penyandang disabilitas dalam menjalankan usaha, keluarga ini tidak ada kendala berarti dalam hal komunikasi. Bukan hanya ide, kafe ini memiliki konsep yang sangat matang dalam segala hal. Seperti dipilihnya jamur sebagai menu dasar, karena jamur merupakan tumbuhan yang gampang dibudidaya, sehingga memudahkan para disabilitas dalam bekerja. Kan kita emang punya sekolah 4 SLB nih, yang 2 di Batam, ada SLB Putra Kami, terus ada SLB Anak Brilian Batu Aji, terus di Tanjung Pinang kita juga ada SLB Mutiara, dan di Tanjung Balai Karimun kita ada SLB Sehati. Nah, jadi kita berpikir nih gimana anak-anak setelah lulus sekolah itu tuh mereka bisa bekerja, bisa siap bekerja dan bisa mandiri, sama kayak kita orang yang non disabilitas gitu. Dan Istana Jamur ini karena jamur itu mudah di budidaya, cuman disiram aja setelah mereka punya backlognya dan jamurnya bisa tumbuh begitu aja, dan itu bakal membantu banget untuk anak-anak disabilitas karena mereka kan punya keterbatasan, yang mana keterbatasan itu nggak semua hal mereka bisa lakukan gitu. Jadi selain kami yang punya sekolah SLB untuk mereka bisa bekerja dan Istana Jamur mewadahi mereka, dari jamur itu sendiri juga bisa membantu mereka untuk lebih mudah dalam melakukan pekerjaan gitu. Banyak rintangan sih, corona kita harus tutup ini, pembangunan diberhentikan semuanya.
Setelah itu kita mulai lagi, kembali lagi, kita ciptakan lagi kapabilitas, kita mau membantu anak-anak. Jadi ya terwujudlah kapabilitas ini sekarang. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam usaha ini menjadi bukti bahwa mereka memiliki kapabilitas yang sama dengan orang kebanyakan. Untuk itu, para pendiri kafe ini yakin bahwa usaha ini bisa menjadi solusi penyandang disabilitas yang masih dipandang sebelah mata oleh lingkungan. Itu menjadi motivasi kita juga sih untuk lebih semangat bahwa mereka tuh juga bisa, mereka mampu. Jadi kita harus memberitahu orang-orang luas sana bahwa tuh mereka bisa. Gak hanya kita yang normal bisa, mereka yang berkebutuhan khusus juga bisa. Cuman kayak kita yang melatih mereka, kita harus lebih sabar karena mereka punya keterbatasan. Dan untuk merekanya sendiri, mereka juga harus menanamkan mindset bahwa kekurangan yang mereka miliki adalah kelebihan mereka. Jadi mereka harus bisa karena kita semua sebenarnya sama, cuma memiliki keterbatasan masing-masing. Apa yang dikonsep oleh Bian dan Tiara nyaris sama dengan yang dipikirkan oleh Yul Every, ibu keduanya. Sang ibu yang telah berkecimpung dalam bidang sosial dan memiliki yayasan disabilitas di berbagai daerah, menjadi pemicu Bian dan Tiara untuk menyediakan tempat bekerja para disabilitas. Kerjasama kita bagaimana mama punya sekolah, kami yang menampung anak-anak yang tamat di sekolah mama untuk mereka bisa bekerja. Bagaimana mereka kami bantu fasilitasi punya pengalaman untuk bekerja, pengalaman bertemu orang baru, pengalaman ketika panik ketika orang banyak, karena anak-anak kami yang disabilitas mungkin agak sedikit sulit ya untuk menerima keberadaan orang lain di dalam kehidupannya, atau agak gugup mungkin ya untuk menerima perubahan-perubahan situasi gitu. Nah itu mungkin yang brilian sama Tiara kepikiran sebelum mereka terjun keluar, sebelum mereka menjadi orang yang memimpin atau menjadi kemandirian di luar dari tempat kami atau dari sekolah. Berarti harus ada tempat nih, ya wadah yang bisa membantu mereka belajar dulu untuk situasional. Dari belasan karyawan yang bekerja di kafe ini, terdapat 5 karyawan penyandang disabilitas. Mereka tergabung dalam tim branding, marketing, barista, dan pramusaji. Selain itu juga terdapat beberapa pelajar SLB yang melaksanakan praktik kerja lapangan. Meski penyandang disabilitas, mereka bekerja secara profesional. Mereka tetap mengedepankan keramahan dan kerapian saat melayani pelanggan kafe ini. Selain itu, mereka juga dinilai sangat teratur dan tepat waktu. Saya adalah Fakrehan Baryawan, panggilannya Faik. Tinggalnya di mana nih Pak? Saya tinggalnya di Tiban Taman Sari Blok A nomor 19. Di Tiban Center dekat Penguin sama Nagoya. Deketin lautan jauhin Singapura. Oh, dekat yang pelabuhan Singapura ya? Iya. Berarti Pak Ik di sini kerja apa? Kerjanya sebagai pelayan restoran di kafe biasa Istana Jamur. Ini. Faik seneng nggak kalau kerja kayak gini? Senang ya Bu, karena Faik motivasi Faik bekerja agar tetap bisa mandiri. Bisa mandiri. Emang Faik kalau misalnya nanti dapat uang, itu Faik mau ngapain? Cuma keperluan Bang Faik. Kalau sudah dapat gaji, Faik sudah keperluan Faik. Beli baju, beli keperluan Faik, beli keperluan lain, beli sepatu, beli tas yang ini, beli skincare, beli keperluan Faik lain aja. Dengan berdirinya Istana Jamur Kafabilitas menjadi bukti bahwa masih ada orang yang peduli, sehingga stigma negatif dan adanya tindakan diskriminatif
terhadap penyandang disabilitas dapat hilang di masyarakat. Nah, sahabat UMKM, tadi kita sudah melihat bagaimana kapabilitas ini gitu ya, bagaimana pelayanannya dari teman-teman kita yang mungkin memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, dan juga kita tadi terakhir sudah melihat bagaimana lumbung jamur di sini yang menjadi tempat atau budidaya jamur yang nantinya akan langsung diolah di Istana Jamur ini. Kesetaraan yang dilakukan oleh Bian sang owner akan peran dari teman-teman kita yang disabilitas dengan mungkin orang-orang yang normal itu adalah hal yang sangat luar biasa, karena mungkin di luar sana masih banyak sekali orang yang memiliki stigma negatif atau stigma buruk terhadap teman-teman kita yang disabilitas. Namun Bian mengubah hal itu, merangkul teman-teman disabilitas atau anak-anak disabilitas untuk bisa bekerja dan juga produktif seperti kita yang normal. Saya Putri Amini, sampai jumpa di UMKM selanjutnya.